Tugas orang tua adalah mempersiapkan mereka sehingga ketika mereka mau jadi itu bisa, udah gitu aja. Kenapa? Karena gue juga gak nyambung. Sekolah gue desain produk, sekarang pelawak. Gak apa-apa, gue nemu minat gue di mana. Dan gue terlalu banyak ngelihat bukti sih bahwa kadang-kadang orang bisa dapat pekerjaan yang kita gak kebayang. Hah, kerjanya itu, ya gak apa-apa juga. Kemudian contoh, gue punya temen kuliah di desain interior ITB. Oke, teman gue kuliahnya desain interior ITB. Tebak dia sekarang kerjanya apa? Random. Setebak lu aja. Yang pasti kuli. Bro, gue lagi nanya kerjaan dia bukan kerjaan lu. Di Bandung, gue siaran di sebuah radio namanya Hard Rock FM Bandung. Ada nih ternyata pendengar gue. Karena setahu gue udah pada punah loh pendengar gue itu. Dan gue juga sebenarnya siaran radio karena gue butuh duit. Kuliah gue desain produk, tugas akhirnya harus bikin produk. Nah tugas akhir gue waktu itu adalah robot pemadam kebakaran. Kan goblok ya, mesti bikin robotnya punya duit dong. Jadi gue pikir gue kerja. Nah waktu itu gue ngeliat ada lowongan pekerjaan untuk jadi penyiar di Hard Rock FM Bandung, baru buka. Gue daftar di situ. Sialnya gue baru tahu, gue pikir siaran radio tuh gajinya gede. Sumpah, karena penyiar radio tuh gayanya keren-keren, duitnya banyak nih. Waktu gue ngelamar Hard Rock FM dan diterima, gaji gue 5.000 sejam. Dan bulan pertama gue siaran, cuma 4 jam. 2 hari, 2 jam, 2 jam. Siarannya juga jam 12 malam sampai jam 2. Yang dengerin cuman pocong sama bencong. Nama itu bukan satu-satunya topik yang jadi perseteruan antara bokap dan nyokap. Kebetulan bokap dan nyokap memang kurang akrab, pada akhirnya mereka berpisah, mereka bercerai. Karena memang dua manusia yang berbeda sih. Sebagai contoh paling jelas aja. Bokap gue gak ngerokok, nyokap gue ngerokok. Bukan sembarang rokok. Nyokap gue tuh dulu ngerokoknya ya betul-betul, rokok mamang-mamang. Tapi nyokap gue tuh adalah alasan justru kenapa gue gak ngerokok, bukan bokap gue. Jadi dulu waktu gue SD, setiap pagi gue berangkat ke sekolah, nyokap gue tuh selalu duduk pakai daster di kursi rotan di beranda sambil ngerokok. Matanya tuh selalu ke atas gitu. Gitu kayak lagi nyari inspirasi. Bahkan gue pikir mungkin di benak nyokap gue, kenapa gue terjebak dalam pernikahan ini? Gue kesel sama nih laki gitu kan. Suatu hari gue nanya, karena buat gue nyokap gue tuh ngerokok kayaknya enak banget. Gue tanya sama nyokap gue, masih SD nih. Enak gak bu ngerokok? Terus nyokap gue bilang, nih cobain aja. Terus dia bilang, jangan cuman diisep ya, dihirup masukin paru-paru. Gue SD ya. Ya gue lakuin dong. Iya dong. Gue isep batuk, wah gitu kan. Sampai mukanya biru gue batuk-batuk, nyokap gue gini dong. Ditungguin gue. Wah, nyokap gue diem aja. Pas udah selesai nih, udah napas, ditanya nyokap gue. Gimana, enak gak? Nggak enak. Ya udah nggak usah. Dah, Thug Life. It's the motherfucking D.O.Double-G Snoop Dogg. Dah. Nyokap gue jadi Snoop Dogg. Dirinya Tuhan. Kok bisa ditukur dengan lembut, gue ditukur dengan maut? Gimana sih?